Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih semangat belajar online-nya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih pada mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, keragaman budaya itu menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni itu berupa seni rupa ya, ada seni tari, seni musik, lalu ada seni rupa. Nah, di sini ada macam-macam karya seni rupa. Yang pertama adalah karya seni montase. Coba adik-adik amati gambar ini, karya seni montase ini. Lalu ada karya seni rupa kolase. Ya, coba amati gambarnya. Berikutnya ada karya seni rupa mozaik dan karya seni aplikasi. Apa yang membedakan karya seni rupa ini dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik menempel. Bahan-bahan yang ditempelkan sangat beragam. Yang pertama, kita belajar montase. Montase itu dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu bisa diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar dengan adegan yang baru yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu apa itu karya kolase? Nah, karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan. Misalnya ada kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Berikutnya ada karya seni rupa mozaik. Dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan pada mozaik ini lebih kecil adik-adik. Bahan yang digunakan sejenisnya misalnya adalah kertas saja, atau kaca saja, atau keramik saja adik-adik. Namun supaya lebih menarik digunakan macam-macam warnanya. Berikutnya ada karya seni rupa aplikasi. Dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi ini banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, kita sudah mengetahui arti dari masing-masing karya seni rupa. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah cara membuat karya montase. Ini adalah contoh gambar karya montase adik-adik. Pertama, tentukan dulu tema karya. Misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, caranya buatlah rancangan karya montase dulu pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar itu dapat kalian peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Berikutnya, guntinglah gambar-gambar tadi dengan baik adik-adik. Rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai rancangan kalian.
Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil lalu warnailah. Nah, montase ini kan gabungan dari beberapa gambar menjadi gambar yang baru yang memiliki makna atau arti adik-adik. Kalian bisa menambahkan juga dengan mewarnai atau menggambar di karya montase yang sudah kalian tempel. Berikutnya, bagaimana cara membuat karya kolase? Nah, ini adalah beberapa contoh karya kolase. Kalau yang di atas ini dari daun, kalau yang di bawah ini dari biji-bijian adik-adik. Pertama, buatlah gambar pada selembar kertas yang sesuai dengan tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya bisa kertas, kain, kayu, daun, biji-bijian. Lalu potong-potong bahan kolase, kecuali biji ya, biji tidak perlu dipotong-potong. Tempelkan potongan-potongan bahan itu pada gambar sehingga membentuk seperti ini. Kalian harus padu padankan warna dari biji-bijiannya atau potongan kertas, kain atau kayunya. Berikutnya adalah cara membuat karya mozaik. Nah, ini adalah contoh karya mozaik adik-adik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Buatlah gambar pada selembar kertas terlebih dahulu sesuai tema yang dipilih. Kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan yang kecil-kecil seperti ini, ya. Lalu tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Ini cara membuat karya mozaik. Berikutnya adalah cara membuat karya aplikasi ya. Nah, di sini siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Kertasnya harus berwarna atau bisa juga memakai kertas bekas kalender adik-adik. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potong kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan gambar rancangan kalian. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Lalu tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika kalian menggunakan kain. Itu tadi cara membuat karya aplikasi. Adik-adik, kita akan membaca di sini tentang percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Ternyata seni rupa mozaik itu bisa juga untuk mendesain atau mendekorasi ruang tamu kalian. Nah, mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu atau kertas. Nah, kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior bernama Alexey Stashak sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon seperti ini adik-adik. Coba kalian amati, sangat bagus ya gambar mozaiknya, seni mozaiknya ya. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexi ini terlihat dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Itu tadi adik-adik bahwa karya mozaik itu bisa mempercantik dekorasi ruang tamu kita. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik itu menggunakan aneka bahan. Bahan yang digunakan itu misalnya ada kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Nah, setiap jenis bahan itu akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Tekstur karyanya juga berbeda nih adik-adik. Ada yang bertekstur halus, ada juga yang kasar. Nah, secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu ada benda yang kasar, ada benda yang halus. Setiap jenis tekstur itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya atau kegunaannya adik-adik. Kaca yang bertekstur halus itu bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan itu bertekstur kasar supaya tidak mudah licin dan kendaraan itu tidak mudah tergelincir adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan suatu percobaan.
Pertama, siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-teman kalian, ya. Lalu setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Catatlah hasil kegiatanmu. Nah, kamu akan lebih mudah memegang yang bagaimana? Yang halus atau yang kasar, adik-adik? Di sini, semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut akan dipegang. Sebaliknya, benda yang semakin kasar permukaannya akan semakin mudah dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda itu mempengaruhi yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu gesekan antara dua buah benda, adik-adik. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda yang lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek nih adik-adik, misalnya adalah gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah atau berjalan. Itu tadi masalah gaya gesek, adik-adik. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan rem sepeda motor atau mobil. Nah, manfaatnya apa? Dengan adanya gaya gesek ini pada rem, ya, dengan ban sepeda atau ban mobil, itu akan menghentikan benda yang sedang bergerak. Mengapa permukaan ban kendaraan itu dibuat kasar, adik-adik? Nah, permukaan ban mobil itu dibuat kasar, ya, ban mobil, ban motor, ban sepeda dibuat kasar dan beralur ini agar bannya tidak selip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan dan berhenti. Nah, di sini kenapa dibuat beralur dan kasar bannya itu untuk memperbesar gaya gesek, adik-adik. Jadi kalian tahu ya mengapa ban mobil, ban motor, ban sepeda itu harus kasar dan beralur. Bahkan kalau halus kita harus segera mengganti ban tersebut. Ya karena apa? Kalau itu halus malah akan menjadi licin. Kita bisa tergelincir ketika menaiki mobil, motor atau sepeda tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, masyarakat Indonesia itu beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam bidang ekonomi. Mari kita pelajari keragaman di Indonesia dalam bidang ekonomi. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi itu terdiri atas 3 bagian adik-adik. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia ini disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia itu meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang sangat melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ini beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian adik-adik. Nah, wilayah Indonesia ini berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Nah, wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian adik-adik. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Dengan adanya banyak gunung api di Indonesia, adik-adik, tanah itu malah semakin subur. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian ini dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering adik-adik. Nah, pertanian lahan basah itu membutuhkan banyak air, misalnya seperti sawah irigasi dan sawah lebak. Nah, pertanian lahan kering itu membutuhkan sedikit air, misalnya adalah tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu adik-adik? Berikutnya ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas. Unggas itu ya seperti ayam, bebek, itu unggas adik-adik. Lalu ada peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak itu sangat melimpah. Selanjutnya, hasil ternak ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Nah, jenis hewan yang dibudidayakan itu adalah sebagai berikut adik-adik. Yang pertama adalah peternakan unggas, itu meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Lalu peternakan hewan kecil itu meliputi kelinci, kambing, dan domba. Lalu peternakan hewan besar itu meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis hewan yang dipelihara oleh penduduk di Indonesia di bagian peternakan ya adik-adik ya. Jadi ada yang ternak unggas, ada yang ternak hewan kecil, ada yang ternak hewan besar. Hasil peternakan tersebut itu bisa meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi pertanian ya adik-adik ya, dengan berbagai kerajinan. Nah, kerajinan dari hasil peternakan ini misalnya adalah tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok bulu tangkis. Jadi bisa hasil ternaknya itu bisa diolah menjadi berbagai kerajinan. Aktivitas ekonomi selanjutnya adalah aktivitas di bidang perikanan adik-adik. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia itu berupa perairan. Nah, fakta inilah yang menjadikan Indonesia ini dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan ini menyimpan potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Nah, aktivitas perikanan itu dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia itu belum optimal adik-adik karena masih diolah dengan cara tradisional. Aktivitas perekonomian perikanan ini dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, aktivitas perikanan tangkap itu dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikannya di laut. Dahulu nelayan itu mengandalkan angin loh adik-adik untuk menggerakkan perahunya. Nelayan memanfaatkan adanya angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu tersebut. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Nah, aktivitas perikanan budidaya ini dilakukan di darat atau di perairan payau. Nah, budidaya ikan darat ini dilakukan di kolam, sungai, atau sawah. Sawah itu namanya nanti
jadi mina padi, jadi ditanami padi tapi juga ada ikannya adik-adik di sawah tersebut. Lalu ada waduk atau bendungan, lalu ada juga danau. Contoh budidayanya yang termasuk dalam perikanan budidaya ini adalah ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Nah, budidaya ikan di perairan Payo itu biasanya dilakukan di tambak di pesisir pantai. Jadi budidaya ikan perairan Payo, air Payo itu adalah air percampuran dari air darat ya, air yang tidak asin dengan air laut yang asin, itu namanya air payau. Berikutnya adik-adik ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia itu pernah dijuluki dengan karpet hijau adik-adik. Julukan ini ya karena hutan di Indonesia itu tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan itu dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia ini mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri dari hutan kayu dan hasil non hutan kayu ya. Misalnya kalau yang hutan non kayu ini adalah kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia ini sebagai negara pengekspor kayu adik-adik. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Adik-adik perlu ketahui nih ya, aktivitas kehutanan itu juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan itu berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih, lalu melakukan penghijauan atau reboisasi terhadap lahan yang gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Nah, tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Bahkan kawasan hutan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan itu hendaknya juga harus selalu dijaga. Nah adik-adik, ini adalah peta pemikiran dari bacaan keragaman ekonomi di Indonesia. Tadi ada bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, lalu bidang kehutanan. Oh, bidang pertanian itu ada lahan kering, ada lahan basah. Lahan kering sendiri dibagi menjadi dua, ada tegalan dan perkebunan. Lahan basah juga dibagi menjadi dua, yaitu sawah irigasi dan sawah lebak. Lalu di bidang peternakan itu dibagi menjadi tiga: peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Unggas itu contohnya ada ya, ayam, itik, burung, angsa. Hewan kecil itu contohnya adalah kelinci, kambing, dan domba. Serta peternakan hewan besar contohnya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Lalu di bidang kehutanan itu ada hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Untuk hasil hutan kayu ya hasilnya kayu ya adik-adik ya. Kalau hasil hutan non kayu itu contohnya ada kina, karet, damar, dan sagu. Lalu di bidang perikanan itu ada perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap itu ditangkap langsung oleh nelayan. Sedangkan perikanan budidaya itu dilakukan di darat, itu berupa sawah, waduk, danau, sungai ya, itu perikanan budidaya di darat. Dan perikanan payo itu berupa tambak di pesisir pantai. Adik-adik, di sini kita akan belajar arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman
masyarakat Indonesia ini hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan dari bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Nah, kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada itu sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita kan ada beragam ya adik-adik ya, ada tariannya saja beragam, rumah adatnya beragam, pakaiannya, sukunya, agamanya. Nah, itu semuanya sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan adik-adik. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia loh. Nah, beberapa dampak negatifnya adalah: satu, ya, terjadi konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Ini dampak negatifnya kalau tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, akan terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Nah, perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah memandang masyarakat dan kebudayaan kita sendiri itu lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Itu dampak negatif kalau kita kurang paham akan keberagaman adik-adik. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Lalu yang keempat, dampak negatifnya semangat nasionalisme berlebih sehingga akan menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dampak negatif tersebut dapat kita hindari adik-adik. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan utuh, yakni NKRI. Nah, adik-adik pasti ingat tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang bisa mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman adik-adik. Antara lain, 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, kita bisa berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Ini contoh-contoh tindakan sikap toleran dalam keragaman. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, beberapa sikap yang hendaknya kita hindari adalah adik-adik: 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh ya adik-adik. Lalu yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tersebut atau budaya kita sendiri. Lalu yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa yang lainnya itu tidak lebih baik dari suku bangsa kita adik-adik ya. Suku bangsanya itu
merasa suku bangsanya yang lebih baik, yang paling baik daripada suku bangsa yang lain. Itu sikap yang harus kita hindari. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Itu juga perlu kita hindari. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Ini hal-hal yang harus kita hindari adik-adik. Apa informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia? Nah, informasi penting yang kita dapatkan dari bacaan tadi adalah: 1. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Yang ketiga, kita bisa menjadikan keragaman yang ada itu sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kurang pemahaman keragaman dalam masyarakat Indonesia itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi NKRI. Lalu yang kelima, keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan. Yang keenam, informasi pentingnya adalah banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Lalu informasi penting yang ketujuh, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya.